Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada pagi hari ini sehat-sehat semua ya. Ya, untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dengan tujuan supaya pembelajaran pada hari ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas Fatih. Silakan berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa. Apakah pada hari ini hari semua? Alhamdulillah. Ada yang hadir. Marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila nasional. Kita mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, prima di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, teman-teman, ini kita mulai dengan materi pembelajaran ini, itu yang berjudul tentang pembelajaran kurban dan akad. Namun pada hari ini kita akan mempelajari tentang kurban dulu, ya, paham? Nah, oke, kita bisa menyimak video. Silakan kalian simak video ini. Kalian lihat di video ini tentang masalah kurban. Di sini pengertian kurban. Pengertian kurban menurut bahasa apa? Coba baca. Secara etimologi, kata kurban berasal dari bahasa yang berasal dari kata-kata oroba yang berarti mendekatkan kepada Allah. Dalam bahasa Arab, kurban juga digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang dikorbankan. Dan secara istilah, kurban adalah di sini para ulama fuqaha memberikan pengertian kurban sebagai tindakan ibadah yang dilakukan oleh umat muslim pada hari raya Idul Adha. Kurban ini dilakukan dengan menyembelih hewan ternak seperti apa? Sapi, kambing, domba sebagai tanda ketaatan kepada Allah dan sebagai pengorbanan imbalan dari nikmat yang diberikan Allah kepada umatnya. Ketentuan hukum kurban. Ketentuan hukum kurban ini bisa wajib ataupun sunnah. Hukum kurban dapat berbeda tergantung
tergantung pada situasi individu dan negara. Secara umum, kurban dianjurkan atau disunahkan untuk umat siapa? Umat muslim yang mampu melakukannya. Namun dalam beberapa kasus seperti bagi yang berada dalam kondisi fakir atau miskin, maka kurban tidak diwajibkan. Yang kedua, ketentuan kurban yaitu dilihat dari jenis hewan. Hewannya harus apa? Harus sehat dan tidak cacat. Usia hewan. Di sini juga usia hewan menjadi sebuah ketentuan hukum kurban, karena hewan kurban harus mencapai usia tertentu sebelum bisa digunakan. Usia hewan ini bervariasi tergantung pada jenis hewan. Sapi biasanya itu harus berusia minimal berapa tahun? 2 tahun. Sedangkan kambing dan domba bisa lebih muda, tetapi harus mencapai usia tertentu agar sah untuk berkurban. Nah, di dalam video tadi, Pak Edi menjelaskan kembali ya, untuk pembagian daging dari hewan kurban biasanya itu dibagi menjadi berapa? 3. 1 bagian untuk keluarga yang melakukan apa? Yang melakukan kurban. 1 bagi untuk diberikan kepada fakir miskin, dan 1 bagian lagi untuk diberikan kepada kerabat atau tetangga yang dekat. Tujuan kurban. Tujuan kurban itu adalah untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah. 1. Yang kedua apa? Mengikuti teladan Nabi. Yang ketiga apa? Berbagi dengan orang yang membutuhkan. Yang keempat, menjaga solidaritas sosial. Dan yang kelima adalah untuk menyempurnakan ibadah haji. Dalil Quran yang berkaitan dengan kurban itu ada dalam surat Al-Kahf. Coba sebutkan. 1 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Dari sini sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Oke? Ada yang ditanyakan tentang masalah kurban? Tidak ada. Kalau tidak ada, di sini ada masa LKPD, lembar kerja peserta didik, untuk kerja kelompok. Ya, silakan kalian kerjakan. Ya, kerjakan. Nanti hasilnya langsung silakan sih ketua kelompok bagian yang kelompok. Kalau enggak, saya dikasih satu lagi biar kalian bisa membaca. Silakan. Ini ada. Saya bisa membaca. Sudah kerjakan? Ya, tidak apa, masih banyak. Waktunya 5 menit ya. Ya. Oke. Siap? Jangan lama-lama. Oke, kumpulkan ketua kelompok. Kumpulkan. Setelah kerja tugas kelompok, maka nanti ada tugas mandiri.
nanti lalu dikumpulkan lagi untuk minggu depan ya. Oke. Nanti setelah mengerjakan kata pendek tugas kelompok, Pak Yani Bapak akan menyimpulkan tentang masalah kesimpulan dari pembelajaran kurban, yaitu kurban adalah suatu ibadah dalam agama Islam yang dilakukan sebagai bentuk pengorbanan harta yang dimiliki umat muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda ketaatan, sebagai tanda kepatuhan dan rasa syukur kepada Allah. Kurban memiliki landasan hukum dalam Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kurban juga harus dilakukan dengan hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu. Nah, oleh karena itu, apakah ada yang bertanya pada materi ini? Ya. Apakah ada yang sulit? Ya. Benar, kalau tidak ada yang sulit, coba presentasikan satu kelompok untuk menjelaskan tentang pengambilan kurban kembali. Nanti silakan. Silakan Kak. Dalam agama Islam memiliki hukum sunnah muamalah yang berarti sangat dianjurkan, ini bukan kewajiban, tetapi sangat dianjurkan untuk sering dikerjakan oleh individu. Tujuan utama kurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengekspresikan ketaatan kepada kepadanya. Ibadah kurban juga memberikan manfaat kepada masyarakat dan membantu dan memberikan makanan kepada mereka, sehingga menciptakan rasa solidaritas dan pengertian sosial dalam masyarakat. Oke, tepuk tangan. Nah, dengan diadakannya presentasi dari salah satu kelompok, maka berakhirlah materi pembelajaran tentang kurban. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang masalah akikah. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat, tetap sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.